terhormat, tim penata waktu, serta moderator yang saya banggakan yang telah hadir pada akad hari ini dan telah mengamati dan memahami mosi dan argumentasi dari dua sudut pandang. Waktu tidak terasa, kita berada pada penghujung acara yaitu pidato kesimpulan. Pidato kesimpulan akan kami sampaikan dalam 3, 2, 1. Bismillah. Dewan juri yang terhormat, sangat disayangkan sekali dan kami sangat merasa kecewa pada tim afirmasi. Mengapa mereka selalu menekankan dan menyeleweng pada mosi kita kali ini yang sesuai dengan limitasi yang telah kami berikan kepada mereka. Bahwasanya kita melimitasi dan kami tekankan kami akan hanya berfokus pada fasa merusak dan korelasi dengan pendidik generasi muda. Yang itu mereka tidak membahas secara rinci sedikit, padahal itu telah tersurat pada mosi kita kali ini. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya memaparkan beberapa kesimpulan secara dari tim afirmasi tidak memberikan instruksi pada kami. Mohon maaf kami tidak bisa menjawab karena ketiadaan suatu instruksi. Baik, kesimpulan yang bisa kami tarik adalah ketidakefisiensinya penerapan cancel culture sesuai dengan pemaparan penyampaian argumentasi dari rekan saya dari pembicara satu maupun pembicara dua. Begitu banyak penekanan bahwa secara harfiah cancel culture itu banyak sekali artinya hanya satu, tetapi dengan secara istilah banyak sekali arti ataupun pengamatannya. Tentunya ketika kita menerapkan cancel culture, kita tidak bisa belajar bahwa kita itu memiliki suatu keberagaman. Manusia dilahirkan dengan keberagaman. Secara historis, secara biologis mengalami suatu keberagaman. Hal itu dilandaskan sayang pada keberagaman, bukan pada penyimpangan. Baik, dalam pasal 28F dan 28C yang bermakna hak pengembangan diri dan hak untuk lingkungan hidup yang baik itu sangat penting. Mengapa Dewan Juri yang terhormat, ketika kita ingin mendapatkan lingkungan yang baik, maka kita harus diterima. Tentunya ketika dalam sudut pandangnya kita ingin diterima, apapun itu kita tidak membedakan suatu ras, bahasa ataupun warna kulit. Kita tidak ingin dirasiskan oleh orang lain yang berbeda dari kita. Tentunya itu telah tertera pada hukum sesuai dengan perkataan rekan saya dari pembicara dua tim oposisi. Menyoroti budaya Betawi yang dianggap buruk oleh pembicara kedua dari tim afirmasi, mereka sangat melayangkan bahwa budaya Betawi mengalami suatu dalam pemudanya harus meminum alkohol. Itu adalah suatu pencemaran suku. Dewan Juri yang terhormat, mengapa? Karena tidak ada data konkret mengenai itu. Sedangkan yang kita tahu bahwa budaya Betawi itu identik dengan budaya Muslim. Tentunya di dalam Islam itu tidak diperbolehkannya untuk meminum. Sedangkan dari tim afirmasi sangat melayangkan bahwa budaya Betawi hal lumrah untuk meminum alkohol. Baik, secara biologis dan historis, manusia adalah seseorang yang beragam. Tentunya ketika kita mengalami suatu revolusi atau evolusi sesuai dengan pembicara ketiga dari itu, kami melayangkan bahwa itu adalah bentuk keberagaman karena kita lahir dan hidup terus-menerus secara adaptif, adaptasi dari lingkungan satu dengan lingkungan lain secara modern, tentunya dari zaman historis, dari garis historis. Selanjutnya, dalam perspektif teologis juga, terkhusus Islam, terdapat salah satu surat yaitu Al-Hujurat ayat 13, di mana bermakna bahwa kita suatu manusia beraruslah ataupun berkenalan dengan banyak suku bangsa tanpa melihat perbedaan itu karena kita adalah satu keberagaman yang bisa. Baik, dengan ini kami sangat menolak mosi pada kali ini. Para Dewan Juri yang terhormat, dengan mosi Dewan ini percaya bahwa budaya cancel atau lebih besar daripada mendidik generasi muda. Baik, secara tersirat mendidik generasi bangsa adalah parenting. Tentunya ketika kita melakukan parenting, memang kita harus melakukan parenting yang tegas dan baik. Tentunya tidak menghasilkan rasa penolakan yang turun-temurun. Tentunya jangan menghasilkan suatu stereotip bahwa perbedaan bangsa itu harus terus dibedakan. Itu akan menimbulkan suatu salah. Yang terhormat, kami dari tim oposisi sangat menolak pada mosi kali ini. Baik, tentunya tidak ada argumen ataupun data yang konkret dilanjutkan kepada kami, dipaparkan kepada kami dari tim afirmasi, itu tidak bisa membicarakan kami. Baik, cukup, terima kasih. Kurang lebihnya dicukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kesilapan kata. Akhirul kalam, astagfirullah.
Wabillahi hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih yang berbunyi, kami akan berfokus pada prasangka rusak sesuai dengan mosi yang telah tersurat pada mosi kali ini dan korelasi dengan mendidik generasi muda yang susah untuk diselaraskan. Oleh karena itu kita hanya menerima perbedaan bukan penyimpangan. Oleh karena itu sudah jelas sekali apa itu cancel culture. Baik, kami di sini akan menyampaikan beberapa definisi yang berisikan banyak sekali dialektika yang bisa kita bahas pada perdebatan kali ini. Baik, yang pertama, apa itu? Masyarakat Indonesia dengan didikan yang keras atau kita menyebutnya didikan VOC. Nah, Dewan Juri yang terhormat, saya merasa bahwa jika cancel culture ini tidak dilakukan, malah itu akan lebih merusak karena akan berdampak buruk pada rekan-rekan yang lainnya. Salah seorang individu yang melakukan pelanggaran norma atau hal-hal yang buruk ini, ketika dia tidak dilakukan cancel culture, maka dia akan membuktikan kepada teman-temannya bahwa ketika dia melakukan hal buruk pun sosial akan menerimanya. Itu adalah hal yang salah. Dewan Juri yang terhormat, ketika seorang individu melakukan kesalahan, dia harus berpikir mengapa dia melakukan itu dan itu adalah sesuatu yang salah. Norma di Indonesia ini harus ditegakkan. Dewan Juri yang terhormat, salah satunya saya akan mengambil kasus Barak yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Handi Mulyadi. Barak dilakukan kepada siswa-siswi yang ada di Provinsi Jawa Barat ketika siswa-siswi tersebut melakukan suatu pelanggaran norma ataupun kesalahan. Di sini Dewan Juri dapat saya sebutkan seperti memabukkan ataupun merokok, melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Yang berbunyi suatu emisi tidak boleh lebih dari satu. Itu adalah kebijakan dunia. Kita tidak bisa menyalahi kebijakan dunia hanya dengan memiliki kebijakan tersendiri 0%. Itu artinya tidak ada ataupun unavailable. Kedua, Indonesia menyuplai bahan bakar batu bara atau bahan bakar beremisi tertinggi ketiga menurut data pada tahun 2024 dalam survei ISDM. Itu adalah suatu manfaat bagi kita. Kenapa kita tidak memanfaatkan sumber daya alam yang telah tersedia? Bila mana kita tidak memanfaatkan itu, kita tidak bisa melakukan suatu distribusi makanan. Oleh karena itu, kesinambungan antara emisi bahan bakar beremisi dengan distribusi itu sangat kencang. Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, perusahaan distribusi masih membutuhkan bahan bakar beremisi. Seperti distribusi MBG saja contohnya membutuhkan suatu moda transportasi seperti mobil, itu menggunakan bahan bakar beremisi. Dewan Juri yang terhormat, bila mana kita menggunakan bahan bakar di situ tidak bisa karena kita tidak mempunyai infrastruktur yang lengkap. Selanjutnya, ketidakmungkinan untuk nol bersih. Dewan Juri yang terhormat, mengapa? Karena tercantum sesuai dengan perkataan saya tadi bahwa Paris Agreement atau kebijakan dunia saja mengatur itu adalah tidak boleh lebih dari satu, bukan dari nol bersih. Tentunya ketika kita menerapkan kebijakan nol bersih, maka itu akan melumpuhkan semua harga, semua bahan pokok. Mengapa? Karena kita di sini saja membutuhkan suatu emisi, membutuhkan moda transportasi emisi. Lalu bagaimana dengan masyarakat sekitar yang akan bersirkulasi dan berkomutasi dan berpergian? Tentunya membutuhkan suatu transportasi umum, di mana kebanyakan dari transportasi umum tersebut menggunakan bahan bakar beremisi. Dewan Juri yang terhormat, tidak menggunakan bahan bakar energi terbarukan yang masih ini dalam tahap proyek. Oleh karena itu kita masih kecenderungan dan kita memiliki hasil yang melimpah dari sumber daya alam beremisi, tentunya bahan bakar. Yang seperti kita tahu bahwa mobil-mobil yang digunakan itu bukan mobil listrik, tetapi mobil yang masih berbahan bakar minyak. Mengapa tidak menggunakan mobil listrik? Yang pertama, karena mobil listrik sampai saat ini belum negara Indonesia sampai saat ini belum memperdayakan di seluruh penjuru yang ada di Indonesia tempat untuk mengisi daya. Maka dari itu, mayoritas dari masyarakat Indonesia masih menggunakan kendaraan yang berbahan bakar karbon ataupun minyak ini. Dewan Juri yang terhormat, ketika tim pro setuju dengan mosi ini, maka ini akan berdampak kepada distribusi. Ketika distribusi terdampak, maka akan berdampak kepada perekonomian, karena ketika kita mendistribusikan suatu barang akan terjadi perjalanan yang dimana yang hal tersebut akan bergantung kepada kendaraan yang menggunakan bahan bakar. Nah, ketika suatu distribusi terhalang, maka akan berdampak kepada perekonomian, harga-harga barang yang ada di pasar. Ini menimbulkan ketidaksesuaian atas apa yang negara setuju atau negara ucapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Pasal 1 mengenai
dipelihara oleh negara. Bagaimana negara memikirkan ketika distribusi terhalang dan ekonomi menjadi turun? Seperti yang kita tahu bahwa perekonomian Indonesia sedang naik saat ini di 5,21%. Nah, yang mau protes silakan sekarang, jangan protes di belakang. Karena saya selalu membahas dan membuka. Dari awal, dari setiap saya melaksanakan penjurian, saya selalu membuka diri. Ya. Ada yang mau protes, kalau protes di luar saya tidak akan layani. Mau protes nggak? Nah, jangan ya. Kalian di sini udah yang terbaik dua-duanya. Dua-duanya sedang melaksanakan kesalahan, iya. Saling menutupi, iya. Saling melengkapi, iya. Tapi kami harus memilih satu tim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memutuskan Hasil Suryanto Henry Suhendi SPD Nafika memutuskan juara dilibatkan dari tingkat Kabupaten Purwakarta dengan nilai 964,5 jatuh kepada SMAN 1 Purwakarta. Juara duanya SMAN 2 Purwakarta. Ditandatangani. Nah, untuk base speaker yang akan kami usulkan untuk ke provinsi ada 4 orang dan sudah ditandatangani juga. Satu dari SMAN 1 Purwakarta atas nama Gladys. Untuk SMAN 2 Purwakarta atas nama Raihana. Untuk SMA Bungur Sari atas nama M. Aditya. Dari SMA Maniis atas nama Fanya. Kenapa kami tidak mengambil dari penyisihan? Karena kami menghargai, kami mengapresiasi rekan-rekan yang sudah masuk ke kami tidak menganggap bahwa yang tidak masuk final itu tidak baik, cuma mungkin inilah yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan di SMA bahwa mudah-mudahan 3 orang ini menjadi wakil terbaik. Dan jika saya siap ditantang untuk melawan best speaker yang ada di SMA. Karena kami juga tadi SPG mau sinage karek pagi hari munafika ini naik kurang perlu SPG mohon Pak ya udah SPG juga ya. Artinya maaf bukan berarti kita ingin meremehkan atau ingin menyaingi, tapi kita juga harus punya patokan dan acuan sehingga apa yang terjadi di dinamika dalam lomba kita bisa antisipasi. Ya. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan tim ini junior saya dan junior saya juga ini dari SMA yang berkhianat ke SMA, murtad gitu kan, dari SMK berpindah ke SMA ngambil lahan saya ini P3K kan gitu. Ya, tapi alhamdulillah rezekinya memang ya alhamdulillah dan nurut gitu kan. Alhamdulillah nurut gitu kan, mengikuti arahan saya untuk testing di SMA untuk kerja di SMK. Tapi ya awal-awal Pak ini di SMA teh kawas ya bayangkan. Itu saja dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan surat ini saya serahkan ke Ketua MGI.